Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksada TV, ketemu lagi dengan saya Angger Anugrah. Hari ini kita akan bahas mata kuliah keperawatan medikal bedah. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah anatomi dan fisiologi sistem sensori. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa nantinya diharapkan dapat memahami anatomi sistem persepsi sensori. Yang kedua, mahasiswa memahami fisiologi sistem persepsi sensori. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami kimia, fisika, dan biokimia sistem persepsi sensori. Ya, kita ketahui bahwasanya di dalam tubuh kita terdiri dari 5 macam indera. Yang pertama adalah indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera perasa, yang keempat indera penciuman, dan yang kelima indera peraba. Dari kelima indera tersebut akan menyampaikan sensasi yang dimana tubuh kita akan menimbulkan reaksi. Nah, hari ini kita akan membahas detail setiap indera dalam tubuh kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang indera penglihatan. Nah, kita mulai dari anatomi luar dari mata kita. Mata kita di bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan juga bulu mata. Alis memiliki fungsi sebagai pelindung mata dari tetesan keringat yang menetes dari dahi kita, dan juga memiliki fungsi sebagai aksesoris. Dan bulu mata memiliki fungsi sama seperti alis, yaitu pelindung mata. Dan di bulu mata juga memiliki refleks. Ketika bulu mata tersentuh, maka bulu mata akan menimbulkan refleks yang bekerja sama dengan kelopak mata untuk berkedip, sehingga mata dapat terhindar dari adanya benda asing yang akan masuk ke dalam mata. Nah, kita akan membicarakan anatomi detail dari mata. Yang pertama kita bahas adalah konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran mukosa yang terletak di sekitar mata. Yang kedua adalah kelenjar lakrimal yang berfungsi menghasilkan air mata. Di sini juga terdapat ductus nasolakrimal yang berfungsi mengalirkan air mata ke hidung. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ketika kita menangis maka akan keluar air mata juga dari hidung kita. Nah, di dalam mata juga terdapat sekitar 6 otot mata yang mengatur pergerakan bola mata. Nah, di bagian tengah mata terdapat bagian cairan bening dinamakan vitreous humor. Nah, kemudian kita beranjak ke bagian depan mata. Di bagian depan mata terdapat sklera. Sklera merupakan jaringan fibrosa yang berfungsi mempertahankan bentuk mata, juga mengatur pergerakan mata. Juga terdapat kornea, di mana kornea ini mencegah kotoran dan benda asing masuk ke dalam mata, juga menyaring sinar UV yang masuk ke mata. Kemudian di bagian depan juga terdapat iris, atau biasanya disebut dengan selaput pelangi, merupakan daerah berbentuk gelang pada mata yang dibatasi oleh pupil dan sklera. Kemudian ada pupil, di mana pupil ini berfungsi untuk mengatur seberapa banyak sih cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, di bagian belakang mata terdapat retina, di mana retina ini merupakan lapisan tipis di belakang mata yang berguna untuk menangkap cahaya. Dalam retina terdapat 2 reseptor warna yang terkenal. Yang pertama adalah sel kerucut, di mana sel kerucut ini menerima sinar dari retina dan bertanggung jawab pada penglihatan warna. Sel kerucut akan bekerja dengan baik pada kondisi yang cukup terang. Sebagai lawannya ada sel batang, dan sel batang akan bekerja dengan baik pada cahaya yang redup. Kita kembali ke depan, di sini ada lensa mata. Lensa mata merupakan jaringan transparan, lentur, yang terletak di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah untuk membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina mata. Berikutnya kita beranjak ke bagian hidung. Di anatomi hidung terdapat berbagai organ. Yang pertama adalah tulang hidung, yang kedua adalah saraf pembahu, yang ketiga adalah saraf pembahu yang mengantar ke otak, yang keempat adalah selaput lendir, dan yang kelima adalah silia atau rambut hidung. Nah, berdasarkan fungsi fisiologinya, hidung sebagian besar terdiri dari kemoreseptor.
Ketika ada substansi yang mudah menguap pada suhu ruangan, maka bau akan ditangkap oleh reseptor di olfactory epithelium. Kemudian dibawa ke olfactory bulb, di mana ini sebagai perantara masuknya rangsangan ke otak. Kemudian masuk ke olfactory cortex yang diterjemahkan kemudian menjadi sebuah bau. Kita beranjak ke indera pengecap atau perasa. Di bagian anatomi dari indera pengecap terdapat lidah. Nah, di lidah ini terdapat 3 bagian papila. Yang pertama adalah papila filiformis, papila circumvallata, papila fungiformis. Papila filiformis merupakan papila yang berada di dorsum linguae atau punggung lidah dan berbentuk serupa benang halus. Yang kedua adalah papila circumvallata, yaitu papila yang berbentuk bulat, sirkum, dan tersusun membentuk huruf V di bagian belakang lidah. Kemudian yang ketiga adalah papila fungiformis. Sesuai dengan namanya, fungi atau jamur, maka bentuk papila ini seperti jamur dan berada di bagian depan lidah. Pada papila terdapat taste bud atau tunas pengecap yang membantu kita dalam mengidentifikasi rasa yang berbeda-beda pada makanan. Nah, di bagian-bagian lidah kalau kita melihat ada bagian-bagian yang dapat merasakan asin, asam, manis, pahit, dan juga rasa umami. Nah, berdasarkan fungsi fisiologisnya, saat kita mengunyah makanan, ada bagian dari makanan tersebut yang larut dalam saliva atau air liur kita dan kontak dengan taste bud atau disebut dengan tunas pengecap yang kemudian merangsang impuls saraf yang disebut dengan mikrofili. Mikrofili adalah bagian dari serabut saraf yang membawa pesan dari lidah ke bagian otak. Otaklah kemudian yang mempersepsikan rasa. Papila circumvallata dan papila fungiformis adalah papila yang sangat berperan untuk mengidentifikasi rasa, sedangkan papila filiform memiliki tugas untuk mencengkram makanan saat proses mengunyah. Nah, kita sekarang beranjak ke organ pendengaran. Dalam organ pendengaran terdapat telinga. Di telinga terdapat 3 bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Di bagian luar terdapat auricula atau disebut juga dengan daun telinga, di mana berfungsi untuk menampung gelombang suara yang datang dari luar untuk masuk ke dalam telinga. Yang kedua terdapat meatus acusticus externa atau liang telinga, di mana saluran ini menghubungkan auricula dengan membran timpani, di mana di sini terdiri dari tulang rawan keras. Saluran ini juga mengandung rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret yang berbentuk serum. Kemudian yang ketiga terdapat membran timpani atau disebut juga dengan gendang telinga. Selaput gendang telinga ini merupakan batas antara telinga luar dan telinga tengah. Kemudian di bagian telinga tengah terdapat namanya cavum timpani, di mana di cavum timpani ini terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Rongga di dalam tulang temporalis terdiri dari 3 buah, yaitu tulang pendengaran malleus, incus, dan stapes. Kemudian di telinga bagian tengah juga terdapat saluran atau tuba eustachius. Saluran ini merupakan saluran tulang lawan yang berjalan miring ke bawah dan agak ke depan. Di dalam bagian telinga bagian dalam terdapat labirin osseus yang terdiri dari vestibulum, koklea, dan kanali semisirkuler. Dalam fisiologi pendengaran, proses pendengaran sebenarnya terjadi dimulai dari suara yang ditangkap atau dikumpulkan oleh daun telinga. Kemudian dari daun telinga, suara tersebut dihantarkan ke membran timpani, dan di membran timpani bergetar, menyebabkan tulang-tulang pendengaran juga bergetar. Tulang stapes yang bergetar masuk dan keluar dari tingkat oval menimbulkan getaran pada perilimfs di skala vestibuli.
Karena luas permukaan membran timpani 22 kali lebih besar dari luas tingkap oval, maka terjadi penguatan 15-22 kali pada tingkap oval. Membran basilaris yang terletak di dekat telinga tengah lebih pendek dan kaku, akan bergetar bila ada getaran dengan nada rendah. Hal ini dapat diibaratkan dengan senar gitar yang pendek dan tegan akan beresonansi pada nada yang tinggi. Getaran yang bernada tinggi pada perilim skala vestibuli akan melintasi membrana vestibularis yang terletak dekat di tengah telinga. Sebaliknya, nada rendah akan menggetarkan bagian membrana basilaris di bagian apeks. Getaran ini kemudian akan turun ke perilim secara timpani, kemudian keluar melalui tingkap bulat ke telinga tengah untuk diredam. Sewaktu membrana basilaris bergetar, rambut-rambut pada sel rambut bergetar, terdapat membrana tektoria. Hal ini menimbulkan suatu potensial aksi yang akan merubah menjadi impuls. Dan impuls inilah yang akan disampaikan ke otak, kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah suara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menambah informasi dan referensi bagi kalian semua. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel Iksada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.